Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban hamba Allah, yakni melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal tadi saya telah membacakan salah satu ayat Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Allah memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Lemah di sini tentunya lemah fisik, lemah akidah, lemah ekonomi, lemah politik, semua aspek yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka jauh dari jalan Allah, bahkan meninggalkan jalan Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang pindah akidah gara-gara ekonomi yang lemah, karena akidah yang lemah, iman yang lemah, ketakwaan yang lemah. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita agar kita meninggalkan generasi yang kuat, kuat fisik, jasmani, rohani, iman, dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana kelemahan umat, kelemahan saudara-saudara kita di bidang ekonomi. Agama ini bisa tegak, agama ini bisa kuat kalau secara politik, secara ekonomi, secara fisik kita memiliki kekuatan. Betapa banyak negara-negara yang diperbudak, berapa banyak saudara-saudara kita yang pindah akidah karena disebabkan oleh ekonomi yang lemah. Bahkan sebuah negara pun apabila ekonominya lemah untuk dikendalikan dan dikuasai. Jeffrey Winters misalnya pernah menyampaikan bahwa penentu suatu negeri adalah orang-orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut, yaitu para pengusaha dan orang-orang super kaya di negara itu. Dan menurutnya,
ternyata yang menguasai negara itu bukan politisi, bukan birokrasi, bukan tentara, bukan polisi dan lainnya. Oleh karena itu, kita merasakan bagaimana kondisi saudara-saudara kita seiman hari ini yang ekonomi mereka lemah, menjadi target pemurtatan, menjadi target bagaimana supaya mereka pindah akidah karena kelemahan dari sisi ekonomi. Masalah kita hari ini adalah masalah ekonomi, masalah sumber daya alam, masalah kondisi pendidikan, sumber daya manusia, daya saing global, kesiapan menghadapi era revolusi industri keempat ini. Dan tentunya semua ini akan terkait satu sama lain yang akan menjadi persoalan stabilitas politik. Kondisi pendidikan kita hari ini misalnya, sistem pendidikan kita masih melahirkan mental pegawai, bukan mental pencipta lapangan kerja. Sistem pendidikan kita bukan melahirkan transformasi teknologi industri, tapi justru melahirkan pekerja-pekerja industri. Yang tentunya ini akan memperkuat posisi kapitalis gaya baru yang terus akan menggerogoti dan akan menguasai ekonomi umat pada hari ini. Kita prihatin misalnya rilis dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa Indonesia perlu waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Indonesia perlu waktu 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Belum lagi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia Indonesia. Kualitas SDM Indonesia hari ini berada pada peringkat ke-87 dari 150 negara dunia. Menurut World Economic Forum, negara paling kompetitif di dunia adalah Singapura dalam The Global Competitive Report tahun 2019. Indonesia menempati ranking ke-50 dengan skor 64,6. Kita masih di bawah Singapura, menempati ranking 1, Malaysia ranking 27, Thailand ranking 40, dan kita berada pada ranking ke-50. Menurut data Bank Dunia juga, ternyata kekayaan Indonesia hari ini terdistribusikan secara tidak normal. Karena menurut rilis Bank Dunia mengatakan bahwa 10% penduduk Indonesia hari ini menguasai 77% kekayaan Indonesia. Sisanya 23% kekayaan Indonesia diperebutkan oleh 90% penduduk Indonesia. Dan yang 90% penduduk Indonesia tentunya umat Islam berada di dalamnya. Mengingat jumlah umat Islam hari ini 87% di Indonesia, dan ternyata kita harus memperebutkan kekayaan Indonesia yang jumlahnya hanya 23%, kita perebutkan 90% penduduk Indonesia. Satu hal lagi, majalah Forbes juga telah mempublikasikan yang mengatakan bahwa dari 10 orang terkaya Indonesia, hanya 1 yang Islam. Dari 50 orang terkaya Indonesia, hanya 6 orang yang Islam. Sementara jumlah kita hari ini adalah mayoritas. Hampir 90% penduduk Indonesia adalah Muslim. Mestinya dari 10 orang kaya Indonesia, 9 orang Muslim dan sisanya 1 orang adalah non-Muslim. Mestinya bukan 6 orang kaya Islam dari 50 orang kaya Indonesia. Mestinya 44 dari 50 orang terkaya Indonesia mestinya adalah Muslim. Di sini nampak sekali bahwa
posisi umat Islam hari ini berada pada posisi yang memprihatinkan. Mengapa ini terjadi? Tentu ini terkait dengan pola pikir, mental, perilaku, budaya, dan berbagai macam sebab. Oleh karena itu, apabila ingin menguasai kekayaan Indonesia ini dengan baik, ingin menjadi orang kaya atau super kaya, maka salah satu jalan yang harus dilakukan adalah berwirausaha. Peluang berwirausaha di Indonesia masih sangat tinggi. Karena menurut data BPS, rasio wirausahawan berdasarkan data BPS adalah 3,1%. Sementara menurut Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi ITS, menurutnya baru 2%. Angka ini masih jauh di bawah Thailand yang menempati angka 5%, Malaysia 6%, Singapura 7%. Bandingkan dengan Cina, di mana rasio wirausaha penduduknya, Cina menempati angka 10%, Jepang 11%, dan Amerika 12%. Apabila kita melihat data Global Entrepreneurship Index tahun 2018, dari 137 negara, Indonesia menempati peringkat 94. Sementara Vietnam 87, Filipina 76, Thailand 71, Malaysia peringkat 58, Brunei 53, Singapura peringkat 27. Lagi-lagi kita masih berada di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Filipina. Bagaimana kita akan mengembangkan agama ini tanpa ekonomi yang kuat? Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang kaya, orang yang mampu secara ekonomi. Haji mengharuskan orang yang kuat secara ekonomi. Umroh bisa dilakukan kalau kita kuat ekonomi. Menyantuni anak yatim, fakir miskin, semua itu memerlukan ekonomi yang kuat. Bahkan ibadah sosial yang kita lakukan harus ditopang oleh finansial yang cukup, dan itu baru mampu kita lakukan apabila kita memiliki ekonomi yang baik. Tugas kita hari ini adalah bagaimana membangun generasi yang akan kita tinggalkan ini kuat secara iman, takwa, kepribadian yang kuat, generasi yang akhlakul karimah, generasi yang mewarisi nilai-nilai luhur keislaman, nilai-nilai akhlak yang diwariskan oleh para nabi, para sahabat. Maka yang harus kita lakukan juga bagaimana mewariskan ekonomi yang kuat kepada generasi penerus. Kalaupun kita terlanjur, pada hari ini kita belum bisa memiliki ekonomi yang kuat, tapi setidak-tidaknya generasi kita wariskan dengan ilmu yang cukup, pengalaman yang memadai untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik. Dan itu dimulai dari pendidikan. Baik itu pendidikan di rumah, pendidikan di tengah-tengah masyarakat, maupun pendidikan di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga pendidikan formal. Sejak usia dini mestinya anak-anak diajarkan bagaimana mereka berwirausaha. Di Singapura misalnya dari TK mereka sudah dikenalkan dengan kewirausahaan. Sampai ke sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi, mereka dibekali dengan ilmu kewirausahaan. Maka ini adalah tugas kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana membangun jiwa kewirausahaan kepada generasi bangsa ini, kepada generasi umat ini? Ada salah satu hadis yang saya kira ini juga patut kita renungi untuk menjadi motivasi. Hadis yang berbunyi, tis'atu a'sari rizki fit tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Berarti ada 10 pintu rezeki, 9 ada di perdagangan,
satu pintu di luar perdagangan. Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Washabi menyebutkan, beliau menegaskan bahwa hadis tersebut marfu, artinya hadis tersebut sampai pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mestinya menjadi renungan buat kita. Mengapa alumni-alumni kita masih mengejar untuk menjadi pegawai, mengejar menjadi PNS? Kenapa mereka tidak mengejar 9 pintu dari 10 pintu tersebut? Akibat kita lebih banyak mengutamakan dan mencari yang satu pintu. Yang 9 pintu banyak dikerjakan oleh orang-orang di luar Islam. Dan ini kita merasakan hari ini bahwa ekonomi kita secara makro, secara mikro, yang menguasai bukan umat Islam. Pasar yang mestinya dikuasai oleh Muslim. Karena di pasarlah terjadinya pusat stabilitas sosial kemasyarakatan. Bagaimana pasar apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka yang terjadi adalah orang-orang yang di pasar yang selalu memanipulasi timbangan, memanipulasi barang jelek dibilang bagus, barang KW dibilang asli, bahkan kadangkala tidak jarang di pasar mereka memainkan harga. Dan di pasar juga terjadi bagaimana orang menimbun barang-barang dagangan yang itu jelas-jelas dilarang oleh Nabi, karena hal itu akan menyebabkan instabilitas kehidupan sosial berjamaah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, lalu apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, melalui proses pendidikan baik di rumah, baik di kampus, maupun di sekolah? Untuk menjadi seorang entrepreneur tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Bim salah bim ada kedabra. Seorang entrepreneur dibangun kepribadiannya dari proses panjang, mulai dari sejak usia dini. Kesalahan kita adalah apabila orang tua merasa mampu, merasa bisa mencukupi, maka anak tidak diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana mereka bisa mandiri, mereka bisa berusaha sendiri. Kita prihatin. Anak-anak kita hari ini tamat sarjana usia 24 tahun, belum bisa mandiri. Kalau dia S2, tamat S2 baru mencari kerja usia 27 tahun. Kalau dia harus S3 mungkin usia 30 tahun baru selesai di jenjang lembaga pendidikan formal. Tamat SMA, anak tidak bisa berbuat apa-apa. Anak belum bisa hidup mandiri. Kita bandingkan Rasulullah SAW. Usia 9 tahun sudah diajarkan bagaimana bekerja. Rasul menggembalakan kambing, Rasul sudah diajarkan bagaimana bekerja. Usia 12,5 tahun Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya. Usia 15 tahun Rasulullah sudah berdagang secara mandiri. Sudah bisa berdagang tanpa bantuan orang lain. Begitu sampai usia 17, 20 sampai usia 25 tahun. Rasulullah sudah menguasai ekonomi dari berbagai negara. Dan Rasulullah dikenal sebagai seorang entrepreneur hebat. Kehebatan dari kepribadiannya, kehebatan dari strateginya, kehebatan dari komunikasinya, kehebatan dari jaringan-jaringan bisnis yang dia bangun antar negara, luar biasa. Nabi adalah seorang entrepreneur hebat, tapi kenapa itu tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita? Maka di dalam lembaga pendidikan Islam harus diajarkan bagaimana menjadi seorang entrepreneur hebat, entrepreneur yang kuat, seorang entrepreneur, pebisnis yang mampu bersaing. Kondisi hari ini, kondisi umat yang hari ini terpuruk, itu tidak terlepas dari hasil didikan proses pendidikan Islam, baik itu di lembaga formal maupun di lembaga non-formal.
Apakah kita akan terus membiarkan kondisi ini? Apakah kita akan terus membiarkan anak-anak kita tidak memiliki kemampuan bersaing di tengah-tengah dunia global yang semakin hari semakin kuat? Maka sekali lagi, proses pendidikan harus dimulai dari rumah. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya memiliki kepribadian seorang entrepreneur? Yang pertama adalah membangun kebiasaan hidup positif. Membangun kebiasaan hidup positif. Artinya harus ditanamkan pada anak-anak kita budaya hidup positif. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kadang-kadang kita orang tua membiarkan anak sholat subuh telat, siap sholat subuh tidur kembali, apalagi di bulan Ramadan ini, siap sahur, kemudian sholat di masjid, pulang tidur, siang baru bangun kembali, apalagi tidak masuk sekolah. Ini adalah bentuk kebiasaan yang sangat-sangat tidak positif. Maka lakukanlah aktivitas setelah selesai sholat subuh. Jangan masuk ke kamar untuk tidur. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka kalau kita sudah melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Mencari rezeki. Rezeki dalam makna yang lebih luas tentunya. Rezeki yang diredhoi oleh Allah. Mulai nanti dari pola bangun tidur, tidur kembali, perilaku seharian, harus selalu membentuk kebiasaan hidup yang positif. Yang kedua, menghargai waktu. Biasakan anak disiplin. Tidak ada seorang entrepreneur hebat, seorang pembisnis hebat yang tidak menghargai waktu. Bahkan 0,01 detik pun itu berharga bagi seorang entrepreneur, bagi seorang wirausahawan. Maka disiplin harus diajarkan sejak usia dini. Kemudian yang ketiga, berpikirlah positif. Berpikir positif, jangan cepat buruk sangka. Ada sesuatu harus dilihat sisi positif. Maka seorang wirausahawan apabila melihat sebuah masalah, itu bukan sebuah masalah yang bersifat negatif. Karena semua masalah bagi seorang pebisnis itu adalah peluang. Orang yang selalu berpikir positif adalah orang-orang yang selalu bisa membaca setiap masalah itu adalah peluang. Ada buku bagus yang kira harus dibaca oleh generasi muda, yaitu berpikir positif. Kemudian yang keempat, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah setiap saat kita harus mengambil keputusan. Maka setiap keputusan yang kita ambil harus memberikan azas manfaat pada diri kita, terutama pada orang lain. Azas manfaat harus menjadi sebuah dasar kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kualitas hidup ini diukur dari sejauh mana saudara bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kualitas hidup ini diukur dari sejauh mana kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Mengambil keputusan harus didasarkan pada ilmu agama, pengetahuan agama, ilmu yang berhubungan dengan masalah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, hal-hal kecil pun harus kita ajarkan kepada anak. Kemudian, memanage emosi. Seorang entrepreneur, seorang pebisnis tidak boleh emosional. Dalam mengambil keputusan harus tenang, arif, dan bijaksana. Dan itu hanya mungkin kalau mampu memanage emosinya dengan baik. Oleh karena itu, ini beberapa hal yang harus kita tanamkan kepada anak sejak usia dini agar kita bisa memberikan nilai-nilai keislaman,
pribadi yang kuat kepada generasi yang akan kita tinggalkan. Dan tentunya seorang pebisnis yang baik harus selalu memegang nilai-nilai kepribadian Rasulullah sebagai seorang entrepreneur hebat, yaitu siddiq. Di dalam siddiq itu ada dasarnya, ada nilai-nilai integrasi, jujur, ikhlas, terjamin dan adanya keseimbangan emosional. Yang kedua, amanah, memiliki nilai dasar yang terpercaya. Maka dalam bisnis diperlukan kepercayaan, tanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Fatonah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas. Nilai-nilai dalam bisnis ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar berkelanjutan. Kemudian tablik, nilai dasarnya ialah komunikasi. Maka seorang pebisnis harus memiliki komunikasi yang baik, pergaulan yang baik, supel, penjual yang cerdas, kemudian mampu bekerja sama dengan tim. Kemudian seorang pebisnis tentu apabila memiliki 4 itu, maka dia akan berani dalam mengambil keputusan, dalam menganalisis data, sehingga berdasarkan data itu akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Demikian tausiah Ramadan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.